Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah. Dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, hari ini kita boleh masuk di kitab Lukas pasal yang ke-11 ya, melanjutkan renungan yang sebelumnya. Lukas 11 ayat yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-54. Ini berbicara tentang Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ya. Saya akan membacakan di ayat 53 dan 54. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak sih kita itu tahu ya sesuatu yang benar, kemudian kita itu menasihati atau mengingatkan kepada orang lain untuk orang lain itu sadar ya, tahu dan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pasti pernah ya, apakah itu kepada pasangan, apakah itu kepada anak-anak, rekan begitu ya, atau orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu Saudara. Ya, kita pasti merindukan mereka bisa jadi lebih baik ya, anak-anak bisa jadi lebih baik ya, pasangan bisa menjadi lebih baik. Karena seringkali memang orangnya itu tidak menyadari ya, sehingga kita membutuhkan orang lain untuk mengetahui bagaimana diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kita memberikan peringatan, nasihat begitu ya, tidak selalu semua orang itu bisa menerima. Tidak selalu orang bisa memahami maksud daripada apa yang kita berikan. Ada sebagian orang merasa curiga kenapa kita memberikan sebuah nasihat. Merasa dirinya digurui, merasa dirinya tidak baik dan mereka jauh lebih baik yang menasehati begitu. Tetapi ada juga yang merasa dirinya terganggu. Tetapi tidak sedikit juga mereka bersyukur karena masih ada orang-orang yang peduli, masih ada orang-orang yang memperhatikannya. Nah, memang tidak semua respons yang diberikan oleh mereka adalah sesuatu yang baik. Tetapi apapun itu Bapak Ibu Saudara bukan berarti tidak membuat kita melakukan sesuatu yang baik dan benar. Nah, sebagaimana kalau kita melihat misalnya ya di dalam bagian kisah ini, Yesus berjumpa dengan para ahli Taurat ya, orang-orang Farisi, mengingatkan kepada mereka tentang bagaimana kehidupan mereka sebagai seorang tokoh begitu ya. Semestinya hidup mereka itu ya sesuai begitu. Tetapi di dalam praktek dan kenyataannya tidaklah demikian. Mereka memberikan beban kepada orang lain untuk melakukannya, tetapi orang tersebut tidak melakukannya. Ya, membebani kepada orang lain tetapi dirinya sendiri tidak melakukannya. Sehingga di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara kita melihat bagaimana Tuhan itu mengecam mereka, ya. Dan saya percaya Tuhan lakukan ini karena Tuhan mengasihi mereka supaya apa? Mereka sadar, mereka bertobat ya, mereka tidak hidup seperti itu lagi. Bapak Ibu Saudara tahu apa respon mereka? Mereka dengan sengaja Bapak Ibu Saudara ya, mencari ya titik kesalahan daripada Tuhan Yesus, sengaja memancingnya sehingga dapat menangkap dan bisa melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Nah, ini salah satu respon yang menurut saya sangat negatif ya. Seandainya Bapak Ibu Saudara ya kita tahu salah ya. Pada saat kita tahu salah, kita diingatkan dan kita tahu itu suatu kebenaran, mestinya kita sadar. Nah, kalau kita sadar, mestinya kita memperbaiki diri. Tetapi tidaklah semua orang itu demikian. Ya, contohnya bagian yang hari ini kita baca.
Mereka sudah diingatkan dengan penuh kasih, begitu ya. Mereka disadarkan tentang bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka menjalani kehidupan ini. Bukannya berterima kasih, ya, bukannya terus berubah, bukannya terus sadar, tapi malah merancangkan hal-hal yang justru mencelakai orang yang memberikan nasihat. Nah, sehingga tidak heran Bapak Ibu Saudara, ya terkadang orang acuh tak acuh. Orang abai, udahlah terserah kamu lah. Wong dinasihati kok malah marah-marah. Wong dinasihati kok malah menjelek-jelekkan. Wong dinasihati kok malah membanding-bandingkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sikap-sikap demikian seringkali kita juga lakukan. Ketika ada orang mengingatkan kita, ketika ada orang menasihati kita, kadang kita merasa diri kita lebih baik dari orang itu. Sehingga apapun yang disampaikan oleh orang itu bagi kita sesuatu yang salah. Nah, bagaimana kita pelajari dari pelajaran hari ini? Yang pertama yang saya dapat begini. Ketika kita sebagai yang menasehati, ya, jika kita mengasihi mereka, kita tahu sesuatu yang gak baik, yang gak benar, ya kita sampaikan. Terima gak apa-apa. Ya, karena kita pengen mereka lebih baik. Apakah itu dengan pasangan kita misalnya, kita tahu apa yang dilakukan oleh pasangan kita itu nggak baik, ya, nggak benar begitu, ya. Ya kita ingatkan. Dia nggak terima, ya nggak apa-apa. Tapi kita sebagai pasangan bertanggung jawab untuk mengingatkannya. Demikian juga kita dengan anak kita. Ada hal-hal yang tidak baik, ya kita harus berani ingatkan. Ya, saya juga begitu. Ya, saya ingatkan anak saya ketika melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Ya mumpung kita masih bisa kasih tahu. Coba nanti kalau sudah nggak bisa dikasih tahu, kan kasihan juga buat mereka. Nah, ini bagi yang memberitahu. Tentunya cara kita menyampaikan juga dengan baik, ya. Maksud yang baik sampaikanlah dengan baik dan cara yang baik, ya. Ini penting sehingga apa yang mau kita sampaikan juga tersampaikan, ya. Tapi kita harus siap, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika kita memberikan sesuatu, belum tentu mereka akan menerimanya dengan baik. Nah, yang kedua, sikap sebagai orang yang diingatkan, dinasihati, yang diajak ngobrol begitu, ya. Ya kita sadar lah, kalau memang itu sesuatu yang baik, kenapa tidak kita mau berubah menjadi lebih baik? Ya, jangan anggap kalau orang mengkritik kita itu karena mereka tidak suka. Nggak selalu. Jadi kalau kita berbicara tentang kritik, ya, ada yang memang mereka tahu ada sesuatu yang nggak pas sehingga orang itu mengkritik kita, menyampaikan sesuatu dengan jelas kepada kita. Nah, kalau orang menyampaikan demikian dan kita tahu ada sesuatu yang tidak pas, harusnya kita sadar, kita berubah. Begitu, ya. Walaupun ada juga orang kadang mengkritik karena ketidaksukaan. Jadi apapun yang kita lakukan karena sudah dasarnya tidak suka, ya memang dia tidak menyukai apa yang kita lakukan. Jadi ada apapun jadi kritik. Semuanya salah di matanya. Bahkan Bapak Ibu Saudara bernafas saja itu bisa salah di matanya. Nah, kalau yang demikian, ya nggak perlulah kita terlalu memusingkan, ya. Nggak perlu dibawa ke dalam hati. Karena kita tahu, ya, kepribadiannya bagaimana, orangnya bagaimana. Jangan diambil hati, jangan diambil pusing, ya. Jangan nanti kita sakit hati pula gara-gara orang-orang yang demikian. Nggak apa-apa lah. Ya anggaplah kalaupun begitu, ya saya jangan sampai begitu. Kira-kira begitu, ya. Tetapi ada juga orang yang dengan maksud yang tidak baik. Menjatuhkan misalnya. Kan ada ya orang mengkritik itu kan untuk menjatuhkan orang lain. Nah, kalau yang demikian, ya kita sadarin aja, ya sudahlah, nggak apa-apa, ya. Kita nggak bisa kok menghalangi orang itu ngomong apa tentang kita. Nah, yang penting adalah bagaimana kita menyingkapinya, ya. Sama seperti sebuah kapal, dia nggak akan tenggelam, ya, di lautan yang luas seperti itu, kecuali ada celah atau ada lubang yang membuat air itu masuk ke dalam kapal itu sehingga kapal itu menjadi tenggelam. Artinya kita nggak bisa, Bapak Ibu Saudara, menghalangi orang mau bicara apa tentang kita, orang mau kritik apa tentang kita, orang mau menilai apa tentang kita. Kita nggak bisa menghalangi mereka. Yang kita bisa adalah, ya kalau benar kita berubah, kalau nggak benar ya sudah, anggap saja, jangan sampai saya melakukan hal yang demikian. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Bersyukur kalau masih ada orang yang mau mengingatkan kita. Bersyukur kalau masih ada orang yang mau menasehati kita. Artinya mereka masih sayang sama kita. Bayangkan, ya, kalau misalnya kita dicuekin, dibiarkan, tidak dianggap, itu justru jauh lebih menyakitkan, ya. Apalagi dengan pasangan, apalagi dengan anak, apalagi di dalam keluarga. Ya, waspada mestinya. Apalagi seorang sahabat membiarkan kita melakukan apa saja yang sebenarnya dia tahu kalau itu sesuatu kesalahan. Nah, kita harus berhati-hati. Sebagai orang yang diingatkan, mari kita belajar untuk bijaksana. Jika memang itu sesuatu yang baik, ya, mungkin tidak nyaman buat kita. Kita merasa tersinggung, kita merasa jelek misalnya di mata orang lain. Nggak apa-apa.
ya kita harus rubah, kita harus perbaiki supaya menjadi lebih baik. Ya, mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, jangan justru mencelakakan orang yang sudah berbuat baik, menasehati kepada kita ya. Harusnya semakin kita bersyukur karena masih ada orang-orang yang peduli, orang-orang yang memperhatikan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami juga bersyukur masih ada orang-orang yang peduli dengan kami, masih mau menasihati kami, masih mau memberikan peringatan-peringatan bagi kami untuk sesuatu yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa, mungkin kami juga melakukannya dan ada orang-orang yang mungkin tidak suka, tidak senang ketika kami memberi nasihat. Tolong berikan kami hikmat sehingga kami bisa menyampaikan pesan yang baik dengan cara yang baik sehingga dapat tersampaikan dengan baik. Berkati orang-orang yang masih peduli, orang-orang yang masih dipedulikan sehingga setiap kami boleh saling melengkapi, saling menyadari. Tuhan, ini doa seru kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.